Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Fahriansyah, PGMI 5B Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4 SD. Untuk UAS mata kuliah pembelajaran Akidah Akhlak yang diampu oleh Bu Ratna Devi Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Baiklah, Bapak akan mengecek kehadiran pada hari ini ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Tahukah kalian, sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasulnya juga. Ya benar, ada 3 kitab sebelum Al-Quran. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sekarang kalian buka halaman 34, kemudian amati gambar yang ada, kemudian tuliskan jawabannya ya di buku kalian. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Taurat berarti syariat atau perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atau kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada kitab Zabur. Kitab Zabur berarti tulisan, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Yang ketiga ada kitab Injil. Injil berarti kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran berarti bacaan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kitab-kitab, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan kepada
yang turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun, setelah datangnya Al-Qur'an, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Quran merupakan penyempurna ajaran dan syariat umat-umat sebelumnya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah diantaranya, yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang pada kita, sehingga kita harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakinkan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Sekarang kalian bentuk kelompok dengan jumlah 4 orang, kemudian diskusikan pertanyaan yang ada di halaman 38 dengan teman sekelompok kalian. Hal yang perlu kalian ingat dalam pembelajaran kali ini ialah setelah diturunkannya Al-Quran, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu tidak lagi berlaku. Kitab terdahulu diturunkan untuk umat manusia tertentu pada masa Nabi dan Rasul tersebut diutus. Kemudian kita boleh membenarkan semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang kita jadikan pedoman adalah kitab suci Al-Quran. Dari yang sudah kita pelajari, apa kalian sudah mengetahui kitab apa saja yang harus diimani beserta nabi yang menerimanya? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, ayo kerjakan soal pada halaman nomor 41. Ya, sudah selesai semuanya? Jika sudah, silahkan dikumpulkan. Kemudian kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.